selamat datang kembali di Cara Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor finance, bank-bank besar terutama. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup menguat cukup tinggi 0,77% ke harga 6.760, menguat 51 poin. Dan transaksi hari ini itu ada di 8,3 triliun. Turun tipis ya. Kemarin tuh di 8,8 triliun, berarti turun sekitar 400 miliar. Langsung saja ke teknikalnya, ISG bagus. Yang perkiraan saya memang hari ini ada peluangnya rebound dan ya masih sama gambarannya, IHSG konsolidasi sebelum mungkin nanti awal April minggu depan tuh digas nembus 6.850 atau 6.880-nya. Jadi sisa 4 hari perdagangan ini mungkin konsol-konsol aja, tapi sepertinya konsolnya naik ya, terus membentuk higher. Semoga seperti itu gambarannya. Kalau seperti itu gambaran chartnya, higher high higher low konsolidasinya minggu ini, siap-siap April bisa tembus 6.880. Semoga sampai tembus 6.900 lebih lah. Kalau uptrend tuh lebih, targetnya bisa sampai 7.000 ya, 4% ya pas lah ya, sekitar 3,5% dari harga sekarang, berarti ya naiknya sekitar 3,5% kalau ke 7.000. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.025, menguat terkoreksi 5%. Kalau dia transaksi asing, net sell, tapi tipis ya. Kalau dia broker sebenarnya BBNI ada distribusi. Langsung saja ke chart teknikal, BBNI wajar distribusi ya. Karena kenapa? Karena ex debt dividend hari ini. Tapi naik lagi nggak? Peluang besar naik lagi. Dan selama ISG nggak tembus 6.900, BBNI sih susah nembus 9.600. Mungkin ya deket-deket gap ini 94 mungkin dapat ya, 9394. Kalau ISG uptrend tembus lagi 9.600. Jadi ya masih sama gambaran saya untuk Big Bang tahun ini itu potensi besar. Kalaupun beli di pucuk saat kumdet kemarin di 9.600, peluang besar profit kalaupun nggak average down. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, itu menurut pandangan saya ya. Jadi seperti itu untuk BBNI, masih bisa lah ya. Tenang aja Bapak Ibu, kalau Big Bang mah nyangkut-nyangkut nggak masalah. Tapi ya memang nggak bisa juga berharap BBNI ini ngasih profit 30% sampai akhir tahunnya, sangat besar. Kalau dikasih 10% aja sampai 15% ya bagus ya, seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau mau yang saham volatilitas tinggi itu ya harus saham-saham yang resikonya tinggi juga, berbanding lurus, gak mungkin beda-beda gitu. Jadi seperti itu ya untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 10.125, koreksi 0,73%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya BMRI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, BMRI gak masalah juga. Koreksi besok pun sekali lagi, 2 kali lagi ke 9.800 itu gak masalah. Karena juga ya kelihatan nih, walaupun kajet distribusi, tapi yang nampungnya bisa Bapak Ibu perhatikan itu RX, BK, JPYU. Jadi broker asing. Apalagi BMRI yang akan mengadakan stock split di tanggal 6 April, ex-date-nya 10 April. Jadi menurut saya sih potensi masih ditarik untuk BMRI ya. Peluang besar minimal 10.600, 10.800 tuh bisa. Dari harga sekarang peluang besar ya 5-8% tuh ada ya. Apalagi besok koreksi lagi, kesempatan beli. Support kuatnya memang 980. Tapi kalaupun nggak mau pakai stop loss ya silahkan juga ya, nggak ada masalah di BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.770, menguat 0,63%. Kalau dia transaksi asing, kembali net buy. Asing pun net buy terus, walaupun BBRI itu sempat dividen trap. Kalau di broker sebenarnya BBRI ada akumulasi dari broker yang jarang dipakai retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI udah di area bottom nih, harusnya sih naik juga. Apalagi ISG yang indikasinya naik di April, ketutup gap dividen. Apalagi gap dividen BBRI itu cuma 2,5% apa ya, coba hitung ya, 231 dengan harga sekarang ya nggak nyampe 4% lah, nggak nyampe 5% dividennya ya, sangat mungkin ditutupnya. Ini indikasinya uptrend dan peluang besar BBNI itu membentuk swing balu di atas EMA 60 garis hitam ini. Oke nih BBRI, kalaupun masih mau beli, ini kesempatan aja, masih bisa beli. Potensi upset
ini menurut saya lah ya, 3-5% masih bisa naik di April. Mungkin juga bisa lebih untuk BBRI. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.675, terkoreksi 0,28%. Kalau di transaksi asing masih net buy. Kalau di broker kemarinnya BBCA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA besok ex-date dividen senilai 170 dengan harga sekarang berarti hampir 2% ya. Dividennya, dividen trap iya pasti, tapi nggak masalah lah ya. Coba ditarik, kemungkinan ya sekitaran 8.500, turun sedikit lagi nggak masalah. Peluang besar ditutup dividen trapnya ini 2% aja kecil. Tetap target saya kalau ISG coba uptrend atau balik arah ke atas, BBCA tembus 9.000 April. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu aja untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.260, terkoreksi 0,39%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker kemarinnya BBTN ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN besok ex-date juga senilai 43 per lembar saham dengan harga sekarang berarti 3% lebih. Dividend trap iya pasti. Mungkin nutup gap nih aja paling maksimal. Koreksinya ya 3% ya. Nutup gap lah 1.200 harus dijaga. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang profit taking hari ini mementumkan dividen, bisa beli lagi di 1.200. Tapi kembali lagi ini disclaimer out. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BDMN yang ditutup di harga 2.860, terkoreksi 0,34%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BDMN itu hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN juga bagus, arahnya masih ke atas. Kalaupun koreksi nggak masalah, kesempatan beli 2.800 2.840 atau area atas ini juga masih bisa beli. Targetnya itu semoga sampai 3.000 sampai 3.070 itu 3.100 lah ya. Untuk BDMN masih oke, dia baru aja mematahkan tren downtrend walaupun volume nggak terlalu signifikan meningkat, tapi semestinya BDMN akan mempertahankan supportnya 2.800 kecuali ISG balik arah, kecuali ISG jebol lagi 6.680, jebol juga tuh 2.800. Selama ISG di atas itu, di atas 6.680 masih oke. BDMN konsolidasi dan peluang besar 3.100 untuk BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup terkoreksi 2,19% ke harga 2.230. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker kemarinnya Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Arto ini konsol bagus kok. Arto 2000 mungkin nggak kecil kemungkinan ya, mungkin dia rebound nih besok. Kalau market mendukung, Arto bisa rebound besok. Targetnya masih sama 2.400. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, support kuatnya memang agak jauh 2.000 level psikologisnya. Jadi ya bisa cara scalping lah. ODT fast rate ya mepet aja. Kalau misalnya jebol 2.200 out dulu, nanti beli di F 2000 atau average down di 2000 ya boleh seperti itu ya, tergantung masing-masing lah. Indikasinya juga bisa jadi nanti double bottom. Kalau ISG tembus 6.850. Arto biasanya jalan juga ke atas pasti. Targetnya 2.600 semoga sampai ya. Jadi seperti itu. Untuk Arto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.140, menguat terkoreksi 0,92%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS wajar dia sudah menyentuh 2.200 hari ini dan ada koreksi, tapi nggak masalah. Masih berpeluang BTPS menembus lagi 2.200. Uji resistennya EMA 20. Kalaupun koreksi, kalau kondisi seperti ini harusnya nggak lebih turun dari 2.100. Ini harus dijaga support minornya. Jadi kalau nekat beli ya siapa tahu besok dikasih koreksi ke 2.100 tuh kalau berminat ya. Tapi ini bukan rekomendasi ya, coba spek buy. Dimanfaatin sekitar 4-5% kan lumayan, 2.100 ke 2.200. Tembus itu siap-siap 2.500 arahnya. Masih bisa potensi upset sekitar dari harga sekarang ya 14-15% kalau jalan. Stop loss aja mepet. Tapi ini disclaimer on ya. Ini paling harga sekarang ya cut lossnya sekitar 5%. Target profit tadi 15%, risk reward 1/3 kalau berminat. Seperti itu. Untuk BTPS langsung saja ke saham terakhir. Ada ini SP yang ditutup di harga 770,
menguat 1,31%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bekas sebenarnya NSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NSP juga oke ya. Bagus nih. Mestinya sih nggak turun lagi. Kalau dia membentuk swing low-nya nggak lebih dari, jangan 760, tawar aja 750, 755 itu. Koreksinya ke situ aja dan peluang naik lagi karena mau bagi dividen juga kan. Semoga tahun ini yang kedua kalinya ya peluang besar ditarik. Kalau dilihat view lebih panjang, dia masih dalam pembentukan pola ascending triangle. Low-nya itu terus naik. Low bawah naik, 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 naik. Tinggal tembus 800, targetnya sama masih skenario-nya 900 bahkan ke 1000. Kalau dihitung seperti ini ya. Atau pakai ini aja pola ascending triangle-nya 900 sampai nih tuh 920 dari 800, apalagi dari bawah ini ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnout Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnout Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnout Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.